entah itu Yahudi, Nasrani maupun Islam. Kenapa demikian? Karena memang Nabi Ibrahim ini istilahnya bapak mereka. Orang-orang Yahudi yang tergabung Bani Israel dan orang-orang Nasrani, nama yang sumber dari Nabi Isa, dan Nabi Isa itu juga termasuk bisa disebut sekali lagi Bani Israel. Dan Israel ini merupakan gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel merupakan gelar dari Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel, sehingga maknanya adalah keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan putra Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita melihat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarga besarnya, maka kita akan bisa mengambil paling tidak dua kesimpulan. Kalau kita mendakwahkan agama Allah, pasti kita akan menjadi pemenang. Itu satu. Kedua, kalau kita ngikutin aturan Allah, pasti ujungnya nasib kita enak. Itu ceritanya itu aja. Apapun kejadiannya, insya Allah kesimpulannya adalah satu dari dua ini. Adapun yang pertama, yaitu kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong agama kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan menetapkan, mengukuhkan kaki-kaki kalian. Maksudnya enggak goyah dalam Islam. Dan dalam kisah ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali. Di antaranya ketika beliau dengan tegas mengatakan kepada kaumnya, kepada orang-orang musyrik, inni bara'un mimma tusyrikun, atau inni bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya inni bara'un mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim sekali lagi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Islam, dan beliau sendirian. Karena Ibrahimu ummatan wahidah. Nabi Ibrahim itu adalah satu umat sendirian yang saat itu tidak ada kebenaran melainkan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Yang dilawan, sekali lagi mohon maaf Bapak, itu adalah Namrud laknatullah alaih. Kalau kita baca sejarah, kita akan ketahui bahwa raja dunia yang pernah lahir di muka bumi ini itu cuman ada 4 raja dunia yang menguasai dunia. Paling tidak 2/3-nya itu cuman ada 4. 2 muslim, 2 kafir. 2 muslim, yang satu nabi, yang satu bukan nabi. Yang Nabi Sulaiman, yang bukan nabi, kisahnya Allah muat dalam surat Al-Kahfi, Dzulqarnain. Entah Dzulqarnain Iskandar atau siapa, wallahu ta'ala, yang penting istilah Al-Quran Dzulqarnain. Adapun yang kafir, raja dunia yang kafir adalah pertama Namrud laknatullah alaih, yaitu rajanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Bukhtanasar. Ini kisahnya panjang. Kita sedang tidak cerita Bukhtanasar. Kita fokus pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang ditentang itu raja dunia. Maka ketika menghukum yang gak nanggung-nanggung, ketika sudah ditetapkan Nabi Ibrahim dibakar, maka kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini disiapkan selama 1 bulan. Dan yang menyiapkan seluruh negara. Sebanyak itu. Sehingga gundukannya adalah gundukan seperti kayak gundukan gunung. Saking banyaknya kayu bakar. Dan saat itu mari kita lihat apakah Allah menolong Nabi Ibrahim atau tidak ketika Nabi Ibrahim menolong
agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut legenda, saking panasnya api ini, itu andai ada burung yang terbang di atas awan yang tepat di atas api yang akan dipakai untuk makan Nabi Ibrahim ini, pasti dia akan jatuh karena panasnya sampai tembus awan. Nah, sehingga melempar Nabi Ibrahim pun harus pakai ketapel raksasa, nggak bisa dilempar dengan orang biasa. Nah, saat itulah ketika Nabi Ibrahim mau masuk api, tiba-tiba Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu yang dingin serta selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus kemudian sekali lagi Nabi Ibrahim menolong agama Allah, maka Allah pun menolong Nabi Ibrahim dan menjadikan agamanya ini, Masya Allah, itu merata di seluruh bangsa Arab. Dan kita bisa lihat menjelang Rasulullah SAW diutus jadi Nabi, itu orang-orang Arab dari seluruh penjuru dunia masih melakukan ibadah haji yang merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, merata ke seluruh bangsa Arab. Tidak hanya itu, bahkan berusia sampai ribuan tahun. Kapan kita akan ditolong Allah? Kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak mau menolong agama Allah, maka ya Allah tidak akan menolong kita. Dan Allah itu tidak mungkin membebani kita melebihi dari yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah nggak mungkin membebani kita kecuali yang kita mampu. Ya mampu dakwah kita apa kita lakukan. Nah, biar paling tidak kita sudah ada sumbangsi nanti ketika menghadap Allah SWT, kita paling nggak ada peran entah apapun itu. Dan tidak perlu mengecilkan peran yang kita lakukan. Banyak orang hebat yang dikenang, kisah mereka dikenang oleh Allah sehingga kisahnya abadi. Itu hal-hal yang sepele. Misalnya orang yang menuntun Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang dapat hadiah 2 gelang Kisra itu. Nah, kisahnya nggak ada kecuali hanya itu toh. Nah, padahal sumbangsinya yang lain juga banyak. Nah, tapi Masya Allah benar-benar berkesan dengan apa yang dia lakukan sehingga sampai kisah itu abadi sampai sekarang, ataupun kisahnya Zaid bin Harithah dan lain sebagainya. Nah ini pertama. Sekarang mari kita lihat bagaimana kalau kita ngikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terlihat mungkin itu kayak menyengsarakan kita. Nah, tapi hakikatnya Allah SWT telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang kenikmatan luar biasa yang akan kita dapatkan kalau kita menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah dibikin ya memang untuk bisa dilaksanakan, bukan cuma buat teori-teorian saja. Nah, mari kita lihat kisahnya ibunda kita Hajar rahimahullah taala, bahwa ketika dia ditaruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang nggak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada air. Kisahnya masyhur sekali. Nah ketika Nabi Ibrahim cuman meninggalkan makanan serta minuman yang tidak banyak, terus kemudian ditinggal begitu saja, tanpa menoleh. Ketika ditanya Ibunda Hajar, kenapa kau tinggalkan kami di sini, tetap tidak menjawab sampai Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amarka bihadza. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkanmu untuk melakukan ini? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dengan anggukan dalam sebuah riwayatnya, tanpa menoleh, cuma ngangguk terus jalan lagi. Kemudian Ibunda Hajar mengatakan, idzan lan yudhayya'anillah. Berarti Allah SWT tidak akan menyanyiakan aku. Nah ini, kalau kita ngikutin aturan Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kita.
Nah, lalu kemudian tibalah kisah Zam-Zam yang sangat masyhur itu. Tapi apa mungkin orang hanya dengan air itu bisa hidup, bisa tentram? Kan dia butuh makan, butuh orang lain, butuh nanti ketika Nabi Ismail besar butuh menikah, butuh sebuah budaya, butuh sebuah bahasa, butuh sebuah masyarakat dan sebagainya. Ternyata Allah kirimkan untuk mereka, yaitu kabilah Bani Jurhum yang kisahnya sangat masyhur, dan ini adalah salah satu kabilah Arab yang sumbernya dari negeri Yaman. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekali lagi itu semua didapati oleh Ibunda Hajar ketika dia tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah-kisah yang lain. Nah, kisah yang masyhur lagi yang semua kita tahu. Misalnya kayak kisahnya Ibunda Musa alaihissalam. Nah, atau istrinya Imran. Di Al-Quran disebutkan ada Ali Imran, surat Ali Imran atau Alu Imran. Kalau kita terjemahkan keluarganya Imran. Mari kita bayangkannya, nama sebuah keluarga aja kok sampai dibikin nama surat. Ini berarti kan luar biasa. Memang para ulama khilaf Imran ini siapa, tapi bisa diartikan dua-duanya. Pendapat pertama, Imran itu adalah ayahandanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan itu. Imran itu adalah ayahandanya Ibunda Maryam rahimahullah ta'ala. Maryam berarti ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Manapun itu, semuanya insya Allah benar. Khilaf di sini bukan khilaf yang berbenturan, tanakut, tapi khilaf yang tanawu, yang beraneka ragam, yang dua-duanya memang bisa diartikan benar. Nah, mari kita lihat bagaimana istri Imran atau ibundanya Nabi Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam. Anakmu itu loh, Musa yang masih kecil, taruh aja dalam peti, kemudian hanyutkan dalam sungai. Sungai yang dimaksud, sungai di Mesir cuma satu, sungai Nil. Nah, ini kalau secara logika, mana mungkin kita bisa menerima bayi dihanyutkan di sungai nanti akan diurus sama Allah. Tapi sekali lagi, ini adalah perintah langit. Perintah langit itu nggak mungkin menyengsarakan. Justru kalau kita menjauh dari perintah langit, malah hidup kita itu kemelusung, nggak enak. Kayaknya memang secara zahir mungkin agak nikmatnya, tapi secara batin hati kita hancur. Nah kemudian dilakukan aja, masya Allah. Lalu kisahnya juga kita tahu semuanya. Nabi Musa alaihissalam justru malah menjadi anak angkat Fir'aun, raja paling kuat saat itu di dunia, sehingga Nabi Musa alaihissalam mendapatkan fasilitas terbaik yang ada di zaman itu. Nah ini kapan? Ketika masya Allah ibundanya bisa memiliki keyakinan seperti itu. Nah ini pelajaran penting ya buat kita semuanya ketika melihat, mohon maaf ya saya ngomong kayak gini tuh bukan berarti saya udah yang terbaik dalam masalah ini. Ini kalimat-kalimat kayak gini hanya untuk mendoktrin diri Anda sendiri biar makin kuat, makin kukuh dalam menapaki ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Nah, terus kemudian kisah yang lain lagi. Ini malam ini pokoknya kita cerita-cerita aja. Mungkin Bapak pernah dengar nama Julaibib. Pak Yani pernah dengar nama Julaibib, Pak Yani? Julaibib. Pernah dengar ya? Masya Allah, Julaibib. Julaibib dari sisi namanya saja kelihatan bahwa ini nama yang buruk. Nah, jadi orang Arab kuno dulu itu memang beberapa budaya mereka jahat sekali. Beberapa, ini nggak ngomong semua loh ya. Orang Arab kuno dahulu, misal hukum zihar. Jadi kalau kita orang Jawa kan paling tahunya cuma nikah, talak, nikah, talak, nikah, talak. Sebenarnya ada hukum lagi yang namanya hukum zihar. Hukum zihar itu menganggap seorang istri itu seperti ibu kandungnya, sehingga dia tidak disentuh karena kayak ibu kandungnya, tapi nggak dicerai sehingga bisa nikah
lagi. Oh, itu gantung aja gini. Oh, itu Masya Allah jahat sekali. Nah, mereka juga punya budaya ketika nemu anak di jalan nggak jelas asal usulnya, maka akan dikasih nama dengan nama yang buruk. Masya Allah. Nggak mungkin dikasih nama Ahmad, Abdullah, Soleh gitu-gitu, nggak mungkin. Atau bahasa kita Budi misalnya, atau nama-nama yang lain. Nah, nggak mungkin dikasih nama-nama yang indah kayak gitu. Dikasih nama Julaibib. Nah, jadi bahasanya udah sedang nggak sedap. Karena memang dia sebatang kara, nggak punya kerabat, Masya Allah, nggak punya kerabat. Bahkan konon kalau ada orang yang istilahnya didekati oleh Julaibib, itu katanya menghindar, khawatir nanti disebut bahwa ini adalah saudaranya Julaibib sampai sebegitunya. Miskin banget, nggak punya apa-apa kecuali hanya sarungnya saja, bahkan baju pun tidak ada. Tapi di sisi Rasulullah, beliau ini sangat agung, karena setiap Rasulullah melihatnya, ketemu dengan dia selalu disapa dan ditanya kabarnya. Nah, tapi kita sedang tidak cerita fokus pada Julaibib, lebih fokus pada istrinya Julaibib. Nah, kita lebih fokus pada istrinya Julaibib. Di masa itu, jadi Julaibib pernah ditanya oleh Rasulullah, mau nggak kamu menikah? Kemudian kata Julaibib, mau ya Rasulullah, tapi sama siapa? Dalam hati Julaibib, tapi sama siapa? Siapa yang mau sama aku? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, mau nggak kamu tak jodohkan? Wah, tentu Julaibib nggak pakai pikir panjang. Kalau Rasulullah yang menjodohkan, berarti dipilihkan perempuan terbaik versi Rasulullah SAW. Lalu kata Julaibib, langsung mau dia tanpa mikir panjang. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang utusan di sebuah keluarga Ansor. Di salah satu keluarga Ansor, datanglah utusan tersebut. Terus kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kami adalah utusan Rasulullah SAW. Terus kemudian mereka dimuliakan, para utusan ini. Terus kemudian setelah ditanya apa hajatnya dan sebagainya, kami diutus oleh Rasulullah untuk melamar putri Anda. Masya Allah. Lalu sang bapak, sang ibunya pun bahagia sekali. Nah, langsung gak usah lamar-lamaran lah istilah kita. Langsung menikah. Terus kemudian dilanjutkan lagi, sesungguhnya Rasulullah melamar putri Anda bukan untuk Rasulullah, tapi untuk Julaibib. Masya Allah. Tapi untuk Julaibib. Dan sekali lagi, maka namanya seorang ibu ya. Nah, dia pikirannya kan jauh. Dia langsung menolak mentah-mentah. Julaibib, enggak lah kalau Julaibib. Nanti gimana nasib anakku. Tapi sekali lagi, ini adalah seorang putri pilihan Rasulullah SAW, sehingga imannya pasti kuat sekali. Dia ngomong dari dalam kamar, apakah Rasulullah yang menyuruhkan kamu untuk ini? Yaitu untuk melamar dirinya terus dinikahkan dengan Julaibib. Lalu kata utusan-utusan itu, iya, saya memang diutus Rasul untuk itu. Lalu kemudian putri tersebut meneriaki bapaknya, nikahkan aku dengan Julaibib, Pak. Terus kemudian dinikahkan. Singkat cerita, setelah melewati malam pertama, pagi harinya ada panggilan jihad, atau tepatnya perang Uhud. Dan singkat cerita, Julaibib satu dari 70-an sahabat yang gugur di medan perang, syahid insyaallah. Nah, dan biasanya kalau habis perang itu semua orang kan pasti nyari anggota keluarganya atau temannya yang barangkali meninggal, dicari. Nah, di antara mayat-mayat itu ternyata Rasulullah juga sibuk nyari orang. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, Aina akhi Julaibib, Aina akhi Julaibib, saudaraku yang namanya Julaibib itu mana? Jadi wallahu ta'ala alam, yang saya tahu, mungkin nanti kalau salah bisa direvisi, Rasulullah itu hampir tidak pernah menyebut sahabat-sahabatnya dengan sebutan akhi,
saudaraku. Karena kata akh itu lebih dekat diartikan saudara seayah seibu. Nah, itu kan dilebarkan oleh Islam dengan menyebut al-ukhuwah fil Islam, saudara sesama muslim. Tapi dulu nggak dikenal begituan, zaman jahiliyah. Kata akh itu lebih maknanya adalah saudara kandung. Nah, saudara kandung, bukan saudara temuan, itu bukan. Nah, maka orang-orang pun kaget. Nah, ini Julaibib kok dipanggil saudara. Nah, maka ketika masa iddah dari istrinya Julaibib ini mau selesai, seluruh orang-orang Ansor konon kayak gitu, atau mayoritas dari kaum bangsawannya, dari hartawannya, dari ulamanya, dan semuanya, mereka berbondong-bondong melamar bekas istri Julaibib atau jandanya Julaibib. Dan sekali lagi, biasanya perempuan itu kan, mohon maaf ya, kan nunggu jodoh ya, nunggu jodoh, nanti begitu datang diterima atau ditolak, cuman itu. Nunggu lagi diterima atau ditolak. Untuk perempuan ini atau mantan istri Julaibib, dia nggak seperti itu. Jodoh datang semuanya, bahkan beliau bisa milih mau menikah dengan yang seperti apa, ya tinggal milih, karena semuanya melamar dia. Masya Allah. Sekali lagi, ini ketika kita ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hidup kita akan enak. Ini persis seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha, kalau nggak salah di ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan kepada kalian Al-Quran agar kalian menderita. Nah, sekali lagi ini bahwa beberapa contoh terkait orang-orang salaf kuno dulu, bagaimana kalau mereka ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hidup mereka akan tentram. Nah, sekarang kita kembali lagi ke keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang kita temanya keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan tentu kita tahu kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum tak lanjut, sebenarnya kata Ismail itu bukanlah nama yang dibuatkan Nabi Ibrahim untuk putranya, tapi nama itu adalah nama pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Ismail itu dalam bahasa Ibrani memiliki makna. Nanti kalau kita tahu ini, kita akan paham jati diri kita sebagai seorang muslim dari nama Ismail ini. Nah, Il itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nama L itu artinya L itu Allah. Nah, Israel, Ismail, Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya, Samuel, Daniel, dan seterusnya. L itu ada artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ismail itu diterjemahkan dengan orang yang dekat kepada Allah karena rajin berdoa. Orang yang dekat dengan Allah karena rajin berdoa. Maka ini disepakati oleh seluruh agama langit. Nah, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mana pemeluknya itu rajin banget berdoa. Jadi orang Islam secara umum dan orang Arab secara khusus itu adalah orang-orang yang memang suka berdoa. Ibadah tertinggi kita yang namanya sholat itu secara bahasa pun artinya doa. Nah, lihat, mau masuk rumah doa, mau masuk masjid doa, mau keluar masjid doa, mau masuk kamar mandi doa, semuanya doa. Antara adzan dan iqamah doa terus. Sehingga seorang muslim kalau dia nggak rajin berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kehilangan jati dirinya. Jadi mohon maaf ya, doa itu kata para ulama, paling enggak kata Syekh Mansur As-Saquf dalam kitab Taqribul Usul ini, beliau mengatakan doa itu kita tidak hanya fokus meminta pada permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi juga kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kisah Nabi Ismail untuk kita semuanya tahu nih, ketika turun perintah disembelih dan seterusnya. Kemudian lihat, akhirnya endingnya begitu indah. Bahkan harusnya 1 kurangi 1 sama dengan 0. Ini 1 kurangi 1 malah tambah
jadi 2. Nah, Nabi Ismailnya tidak jadi meninggal dan ditambah sesembelihan yang sangat besar, kambing yang sangat besar. Wallahu taala a'lam. Terus kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala melihat keluarga Nabi Ismail ini, keluarga Nabi Ibrahim yang luar biasa ya. Mari kita lihat pengorbanannya ya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, pengorbanannya gak perlu dilakukan lagi. Ibunda Sarah yang merupakan istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ketika pernikahan mereka sudah 80 tahun, konon ya, kurang lebih ya. Nah, dan tidak bisa ngasih anak untuk Nabi Ibrahim, beliau pun ngalah. Nah, mempersilahkan suaminya untuk menikah dengan budaknya Ibunda Sarah. Ibunda Hajar ini dalam sebuah riwayat disebut adalah budaknya Ibunda Sarah. Beliau mengalah. Dan Ibunda Hajar, mari kita lihat, beliau juga mau mengalah untuk ditaruh di Mekah sendiri. Nah, kemudian Nabi Ismail juga nggak kalah hebat. Beliau mau mengalah untuk dikorbankan oleh ayahndanya karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini semua keluarga-keluarga yang penuh mengalah untuk aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kasih bonus, kasih kemuliaan, yaitu berupa datangnya anak lagi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan disebutkan wa mi warai Ishaq Yaqub, dan di belakang Nabi Ishak ada Nabi Yakub. Nah, sehingga Nabi Ishak ini adalah anak pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ismail itu adalah anak hasil doa, adapun Nabi Ishak ini bukan anak hasil doa. Karena Nabi Ibrahim sudah tidak berdoa lagi untuk punya anak karena sudah dikasih anak. Nah, tapi Allah kasih bonus namanya anak pemuliaan. Sehingga para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia, Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Sebagian mengatakan Nabi Ishak karena ini pilihan Allah, dan pilihan Allah tentu lebih berharga daripada pilihan kita. Maksudnya apa? Contoh misalnya, kalau orang-orang salaf kuno dulu itu sering mengucap kayak gini, kurang lebih. Ketika aku berdoa minta sama Allah, kok dikabulkan, maka kebahagiaanku sekali saja, bahagia udah sekali aja. Tapi kalau aku meminta sama Allah kok nggak dikabulkan, maka kebahagiaanku itu puluhan kali. Ketika ditanya, kok kamu bisa ngomong gitu? Ketika aku berdoa kok dikabulkan, itu pilihanku, dan aku nggak tahu pilihanku itu yang terbaik atau bukan. Tapi kalau aku berdoa nggak dikabulkan oleh Allah, permintaannya nggak dikabulkan, ya pasti diganti dengan yang lain atau apa. Itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik untukku. Nah, sehingga atas dasar ini banyak ulama yang mengatakan Nabi Ishak itu lebih mulia daripada Nabi Ismail. Tapi mohon maaf, ada ulama lagi mengatakan enggak, Nabi Ismail lebih mulia daripada Nabi Ishak. Loh, kok kamu bisa ngomong gitu? Karena Nabi Ismail adalah anak yang dikurbankan, dan anak yang dikurbankan binatang. Misalnya kita berkurban ya, binatang kita kurbankan, pasti kita akan ngambil yang terbaik, itu alasannya. Tapi nggak penting. Nah, mana yang lebih mulia? Semuanya Nabi. Nah, sekarang mari kita lihat Nabi Yakub alaihissalam. Beliau nama lahirnya itu Yakub. Wallahu ta'ala alam, mungkin nama ini adalah nama bukan Allah alam ya, nama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat redaksi ayatnya, wa mi warai Ishaqa Yakub, di belakang Ishak ada orang namanya Yakub, dia akan melahirkan anak namanya Yakub. Nah, ini orang mulia. Terus kemudian Allah ngasih julukan untuk Nabi Yakub ini dengan sebutan Israel. Kalau dua nama ini Ismail dan Israel kita amalkan, kita akan menjadi bangsa unggulan seperti zaman-zaman dulu. Apa artinya Israel? Israel itu artinya, kata orang yang paham bahasa Ibrani ya, yaitu orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai big boss terbesar yang wajib ditaati dan gak mungkin untuk dibantah. Pokoknya aturan Allah taat. Nah, itu arti dari Israel. Nah, orang kalau seperti ini pasti nanti akan Allah jadikan penguasa. Nah, pasti nanti akan Allah jadikan
penguasa yang hebat. Nah, lihat zaman-zaman dulu, orang-orang Islam dulu kayak gitu semua. Nggak pernah menentang aturan Allah, semua diamalkan. Yang bisa diamalkan, makanya Allah bikin mereka tinggi. Semua peradaban terkait kisah-kisah Islam yang sudah 1400-an ini, kisah-kisah orang-orang Islam, ketika mereka mulai menjauh, tidak menjadikan Allah sebagai yang pertama untuk dipatuhi, maka saat itu tiarap, walaupun kita lagi ada di puncak, pasti akan nyusul. Nah, mari kita lihat kata Israel itu kata Israel itu kan bahasa yang sudah kuno sekali ya, dan kata ini tuh kata melegenda. Sehingga coba perhatikan, mohon maaf Bapak, Israel huruf S sama huruf R, huruf S sama huruf R ini akan diadopsi oleh banyak bangsa yang diartikan sebagai orang yang hebat, orang yang tinggi. Misalnya Raja Persia itu namanya Kisra, ada S, ada R. Kalau Raja Romawi namanya apa Bapak? Kaisar, ada S, ada R. Kalau orang hebat dalam negara Inggris disebut Sir, ya, orang hebat, SR. Raja Rusia disebut Tsar, itu masih ada SR. Orang hebat dalam bahasa Inggris disebut Master, terus kayak gitu diadopsi. Nah, jadi sehingga ketika kita meninggikan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan naruh kita di atas. Nah, sebagaimana orang-orang Bani Israel dulu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa inni faddaltukum 'alal alamin, dan aku jadikan kalian wahai Bani Israel lebih mulia di atas bangsa-bangsa yang lain. Kenapa demikian? Karena mereka selalu mengedepankan aturan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Nah, ini ketika diadopsi oleh orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka pun menjadi kaum yang sangat tinggi. Dan kisah-kisah seperti ini tuh banyak sekali. Misal ambil contoh kecil aja. Nah, jadi dulu itu ada satu suku namanya suku-suku Turki, ras-ras Turki. Sebenarnya wallahu ta'ala alam, menurut teori kan kita orang Jawa ini kalau ditarik lurus masih keturunan Melayu. Melayu ini kalau ditarik lurus lagi katanya, saya nggak tahu ya, ini kan kata buku-buku sejarah di waktu kita SD atau SMP ya, katanya kita ini keturunan Mongoloid ya. Atau Mongoloid benar atau enggak. Nah, Mongoloid itu ras mereka itu Turki. Nanti kita belajar sedikit budaya mereka. Ras mereka itu Turki. Dan kata para ahli sejarah, kalau orang memang keturunan Mongoloid itu ketika masih bayi, di atas, pantatnya itu kan ada biru-biru atau ungu yang kayak lebam itu, nanti ketika gede menghilang sendiri. Nah berarti mungkin benar. Mata kita sipit, yang fisik kita tidak terlalu besar, mungkin teori itu benar. Nah, singkat cerita, orang-orang ras Turki ini itu kan tinggalnya di tempat yang agak aneh, perbatasan antara Eropa dan Asia yang ada di Azerbaijan, Tajikistan, daerah Tantan sana, sebagian Rusia, sebagian Cina, Xinjiang dan seterusnya. Itu dulu adalah orang-orang ras Turki. Ras-ras Turki itu, singkat cerita, mereka itu Masya Allah adalah bangsa yang suku Badui, pindah-pindah dia, pindah-pindah jualan aneh-aneh gitu. Wallahu ta'ala alam, ini ada ahli sejarah yang mengatakan ketika perang Ahzab, Rasulullah itu kan tidak pulang, beliau berkemah, istirahatnya di kemah. Nah, kemah itu ternyata terbuat dari rumput-rumputan. Orang Arab tidak mengenal itu, terbuat dari rumput-rumputan, dan itu dipastikan para ahli sejarah itu pasti beli impor dari orang-orang yang rasnya itu ras Turki. Terus kemudian ulama sejarah, ya ini kan bukan ulama akidah atau ulama tafsir atau ulama tauhid, mereka mengatakan ini bertanda bahwa ras yang satu ini itu besok akan mengayomi Islam. Dan faktanya memang iya. Faktanya dalam perjalanannya dinasti-dinasti yang kuat-kuat itu banyak dari ras
ras Turki, misalnya dinasti Seljuk, dinasti Mamalik, dinasti Utsmaniyah, dan dinasti-dinasti kuat yang lain. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, mereka itu hanya pindah-pindah kayak gitu. Kemudian mari kita lihat sabda Rasulullah SAW terkait orang-orang Turki ini. Kata Rasulullah, utruku turka ma tarakukum, tinggalkanlah bangsa Turki selagi mereka meninggalkan kalian. Maksudnya apa? Gak usah sok berusaha pengen menaklukkan mereka. Dan ini pernah dilanggar oleh Abdurrahman bin Rabi'ah di era Utsman bin Affan, yang saat itu ras Turki mau kalah, tiba-tiba berbalik arah, malah Abdurrahman bin Rabi'ah ini singkat cerita syahid. Nah, maka di zaman Qutaibah bin Muslim, beliau ini ketika masuk wilayah situ, zaman kita kuat, itu beliau tidak mendakwahkan Islam dengan cara dengan agak masuk Islam, kalau bayar jizyah, kalau enggak kita perangi, enggak kayak gitu. Tapi beliau masuk ke pedalaman ras Turki, terus kemudian memakai baju mereka dan memakai budaya mereka. Jadi pendekatannya dengan pendekatan dakwah, persis ketika Islam masuk Indonesia. Singkat cerita, ketika orang-orang gak jelas ini yang kerjanya cuma pindah-pindah, jualannya cuma kambing, susu kambing, onta, terus mungkin panah dan sebagainya. Nah, ini kemudian Allah tinggikan mereka ketika mereka masuk Islam, dan mereka menjadikan Islam itu selalu di depan. Selalu di depan. Kalau kita lihat nasihat-nasihat kepala suku mereka ketika mau meninggal, nasihat untuk warganya dan penerusnya selalu begitu. Utamakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan peduli, sekali lagi jangan peduli dengan ucapan atau celaan orang-orang yang mencerca. Wallahu ta'ala alam. Singkat cerita, dari kisah mungkin sedikit ini yang kita semuanya sudah tahu ya. Nah, jadi kalau kita mendakwahkan agama Islam, kita akan luhur, dan kalau kita ngikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita enak. Wallahu taala a'lam. Ilahuna, sampai sini mungkin yang bisa ceritakan. Ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.